Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,3%. Dengan total market cap mencapai 1,27 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,41% dan penurunan volume sebesar 31,87%. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 2,08% dan sekarang kembali trading di angka 34.756. Lalu untuk Ethereum terjadi peningkatan tipis sebesar 0,14% di angka 1.795. Lalu untuk BNB terjadi koreksi sebesar 1,68%. Sisanya kita bisa lihat di sini kecenderungannya semua ada peningkatan tapi nggak terlalu besar. Ya mungkin yang rada sedikit nyeleneh adalah yang Dogecoin. Dia meningkat sebesar 9,15% di angka 0,07. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar dan untuk hari ini tanggal 26 Oktober hari Kamis. Tadi subuh Jerome Powell sudah speech ya, tetapi sepertinya nggak terlalu ngaruh ke markets. Gue udah coba cari newsnya dan lain-lain, ternyata ya lagi-lagi nggak terlalu ngaruh anehnya ya. Jadi mungkin speechnya nggak spesifik ngomongin soal interest rate ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat malam ini ada apa aja. Yang pertama adalah akan keluar core durable goods orders. Untuk ini harapannya adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Dan kita ingin USD melemah. Jadi kita berharap dia lebih rendah daripada 0,2%. Dan selanjutnya yang lebih malam lagi, sama nih setengah 8 ya. Ada GDP. Nah, GDP ini biasanya akan cukup mempengaruhi markets ya. Karena GDP ini ya lagi-lagi ini salah satu data penting yang biasa diperhatikan oleh berbagai macam ekonom ya dan juga tentunya para investor. Nah, jadi kalau kita lihat di sini apabila dia lebih besar pada actual ini good for currency, berarti kita ingin dia lebih rendah daripada forecast ya. Berarti lebih rendah daripada 4,2% harapan kita ya. Itu untuk GDP dan selanjutnya ada initial jobless claim. Untuk initial jobless claim ini harapannya kita itu dia lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Jadi dia itu lebih tinggi daripada 209.000 ya. Kalau bisa lebih tinggi daripada itu akan membuat indeks dolar melemah ya. Oke, itu initial jobless claim dan terakhir akan ada pending home sales ya. Untuk pending home sales ini harapannya adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi. Sama alasannya karena sebelumnya karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Dia lebih rendah daripada minus 0,613%. Itu harapan kita ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini cukup padat ya. Ada 4 data penting dari US. Untuk besok tanggal 27 Oktober hari Jumat kita intip sedikit ada yang penting atau enggak dan akan keluar core PCE di sini ya. Yang monthly dan juga yearly dan juga akan keluar lagi cuma itu aja ternyata ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke news dan news ini datang dari Amrik ya. Di mana Coinbase kembali counter SEC. Di mana kita tahu SEC ini sedang mencoba untuk menghajar Coinbase dan Binance terutama ya. Binance katanya sudah mulai malas dan sepertinya akan keluar dari US. Coinbase sepertinya masih mau terus fight ya. Nah, kalau kita di sini tanggal 28 Oktober kemarin ada filing dari Coinbase ke New York District Court ya. Di mana Coinbase basically menyatakan bahwa SEC ini ya dia melebihi dari apa yang harusnya menjadi pekerjaan mereka gitu kesannya ya. Jadi kesan seperti itulah ya. Jadi mereka ini terlalu wide gitu ya, terlalu wide untuk si regulasinya ya. Nah, dia mengklaim bahwa SEC ini undertaking a radical expansion of its own authority gitu. Jadi otoritas dia itu diekspansi sendiri begitu ya. Jadi dia bilang dia mengekspansi regulasinya itu ke all investment activity yang harusnya itu adalah hak dari Kongres begitu. Jadi ya lagi-lagi intinya sih dia terus menyerang SEC supaya back off gitu. Nah, semoga dengan ini harapan akhirnya adalah apa?
semoga si Gary Gensler dipecat. Karena lagi-lagi kalau lu perhatiin dari news-news yang kemarin kita sudah bahas gitu ya, dan lu baca sendiri juga, kemungkinan besar lu sadar bahwa nggak semua nggak semua orang SEC setuju dengan kebijakan dari Gary Gensler ya. Karena ada juga yang lain gitu ya. Kan kalau si Gary Gensler itu kan chairman tuh. Nah, itu kan ada di bawahnya ada 4 atau 5 tuh. Gue lupa apa nama jabatannya. Ada satu orang yang bilang harusnya spot Bitcoin ETF itu sudah di approve dari 5 tahun lalu. Jadi artinya apa? Di dalam SEC-nya sendiri pun mereka tidak semua saling setuju gitu. Jadi semoga saja itu bisa jadi crack di dalam SEC dan Gary Gensler bisa digantikan oleh orang-orang yang lebih bertanggung jawab lah gitu kesannya ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini ngomongin soal log regression curves ya. Nah, kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, ini adalah salah satu cara yang terbaik untuk menunjukkan tempat-tempat yang bagus untuk akumulasi dan TP ya. Layernya itu ada satu ya, ini ada 3, 7 ya berarti ada 7 plus ada fair value di sini ya. Nah, kalau kita lihat sekarang Bitcoin itu masih struggling di daerah fair value nih, sudah dari arguably 2023 awal nih ya. Terus kurang lebih sini-sini aja ya. Dan fair value-nya itu di angka 34.799 begitu. Jadi kalau kemarin kan di 31.000 nih, karena sudah pelan-pelan naik. Kalau lo perhatikan si log regression ini pelan-pelan naik nih. Nah, jadi dia naik ke sekitar 34 ribuan. Jadi ada dua senario. Senario pertama adalah kembali masih ketahan oleh 35.000 lah kalau kita bulatkan ya. Dan terus masih sideways di situ atau tembus. Nah, kalau dia tembus itu akan ada price range antara 36.000 sampai 38.000. Ini ya. Jadi dari yang garis biru ke garis merah layer 5 di sini. Nah, itu fair value ya. Nah, jadi kalau sampai tembus ada kemungkinan dia bisa bermain price range di daerah situ. Tetapi kalau kita lihat ya, ada juga kemungkinan seperti ini, tembus dan jebol lagi ke bawah gitu. Jadi lagi-lagi bukan berarti kalau si fair value ini sudah ketembus pasti dia akan langsung loncat begitu. Ada juga kemungkinan seperti di cycle 1 di sini. Cycle kedua juga sempat nyaris tapi malah mantul ya. Dan cycle ketiga atau ya technically speaking ini masih cycle kedua ya. Dia sempat tembus terus drop lagi ke bawah karena ya masuknya ke ini black swan event ya, karena ada resesi. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya dia kembali retest ke 34.886. Nah, buat posisi shortnya kemarin ya, buat yang konservatif udah TP ya, karena dia ya lagi-lagi buat konservatif udah TP karena ada data penting kemarin ya. Tetapi buat yang agresif juga masih bisa dipertahankan posisi shortnya ya. Jujurnya ini rada-rada gila juga sih ya. Tapi udah kerja 3 kali. Jadi di waktu bersamaan possibility untuk lanjut turun juga semakin besar begitu ya. PR dari gua sih untuk Bitcoin simple ya. PR gua adalah dia bertahan di atas dari 32.000. Possibility-nya kita bisa di sini sudah reject 3 kali di resisten yang sama. Jadi ada possibility untuk turun koreksi. Nah, koreksi ini gue harap nggak lebih dari 32.000 begitu. Ya dia bisa mantul di sini. Jadi itu kurang lebih PR untuk Bitcoin di daily. Untuk di weekly-nya kita bisa di sini ya. Nah, buat elu yang kemarin nih ya, waktu angka 20.000 ya sekitar 20 ribuan belum TP. Nah, lo mungkin mulai pertimbangkan TP di weekly close kita pada minggu ini. Apabila dia weekly close-nya tetap di atas dari si bull support band. Jadi kalau kita lihat di sini bull support band itu kan sekitar di daerah 32.000 ya 500 lah mungkin kalau kita bulatkan ya. Nah, jadi kalau sampai weekly close di atas dari situ, lo boleh pertimbangkan untuk TP begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan untuk di weekly-nya ya otomatis PR-nya masih sama ya, yaitu bull support band. Kalau bisa sih dia weekly close di sini tinggi ya, si bull support band ngejar sehingga dia kalau sampai retest lagi nggak perlu terlalu bawah ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ya. Sayangnya menembus MA20. Ini tidak ideal tentunya ya. Sayangnya kembali tembus. Harapan gue apa?
harapan gua adalah dia mungkin ke sini ke reject lagi ya ke 107,08 dan ke reject lagi sehingga membuat lower low. Membuat ya double top lah kasarnya ya, bolehlah disebut double top. Jadi kurang lebih seperti itu harapan gua untuk indeks dolar. Dan seperti biasa indeks dolar meningkat, apa yang terjadi? Drop. Drop ya. Bitcoin ini sedikit sakti ya, dia malah cenderung masih naik sedikit. Tetapi lagi-lagi ini kadang-kadang tuh kalau dia tetap naik waktu indeks dolar naik itu kayak ngutang gitu, ujung-ujungnya koreksi juga gitu. Itu yang sering kali terjadi. Jadi harus siap-siap juga ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Salah satunya buat lu yang mungkin tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands dari hardware wallet yang ada di sini ya. Oke, dan selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link referral kita di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Dan seperti biasa kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi spotnya masih sama ya. Buy limit pertama di 32.000 lah kalau kita bulatkan. Buy limit kedua di 31.159 dan buy limit ketiga di 30.699. Untuk posisi futuresnya, buat lo yang konservatif mungkin sudah TP manual, buat lo yang agresif mungkin masih mempertahankan posisi sampai sekarang ya. Nggak salah sih, karena ya kita bisa di sini daily close-nya masih oke di bawah dari 34.886 ya. Nah, target TP untuk posisi shortnya adalah di angka 32.000 lah kalau kita bulatkan di sini ya. Nah, untuk posisi longnya for now masih sama seperti kemarin, retest 1, retest 2 ke 32.000. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 34.886. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia berhasil bertahan di atas dari 1.780 ya. Nah, artinya ya untuk posisi spot ya masih sama, tapi membaik nih, kondisi membaik ya. Jadi buy limit pertama di 1780, buy limit kedua di 1705, dan buy limit ketiga di 1660. Untuk posisi futuresnya, kita sudah dapat posisi long nih untuk Ethereum karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di sini ya di 1780. Nah, target TP-nya adalah di 1827. Itu untuk posisi long. Tetapi dengan catatan buat lo yang konservatif, ingat malam ini keluar banyak data dari US. Buat yang konservatif dekat-dekat jam segini dan belum kena target TP, ya sudah TP manual gitu ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1827, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1780. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya. Kemarin itu dia berhasil retest ke buy limit pertama. Jadi masih aktif sih semuanya ya. Buy limit pertama dari 54 sen, buy limit kedua dari 53 sen, dan buy limit buy limit kedua di 53 sen dan buy limit ketiga di MA20 ya. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 di 54 sen sebagai support ya. Artinya kita sudah punya posisi long di sini yang sudah profit lumayan. Profit sebesar 2,43%. Nah, target TP kita adalah di sini ya di 56 sen. Tetapi sekali lagi gue ingatkan, apabila ya ternyata sudah dekat ke data-data di US dan belum kena target TP, bisa TP manual juga ya. Untuk yang posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 56 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 54 sen.
Dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini buy limit pertama kembali di retest kemarin ya untuk yang kedua kalinya. Jadi masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama di 27 sen, buy limit kedua di 26 sen, dan buy limit ketiga di 25 sen. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah punya posisi long ya, yang sekarang sudah profitnya lumayan nih kayaknya ya. Profit sebesar 3,53%. Aturannya sama ya, malam ini keluar banyak data penting dari US. Buat lo yang konservatif, udah dekat-dekat jam segini masih belum kena target TP, nah lo boleh TP manual, just in case volatility tidak sesuai harapan kita. Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 29 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 27 sen. Dan kita masuk ke Chainlink. Untuk Chainlink kita bisa lihat di sini ya. Dia berhasil reclaim $10 lebih 94 sen. Artinya posisi spot pertama atau buy limit pertama jadi bergeser di 10,94, buy limit kedua di 9,30, dan buy limit ketiga di $8 lebih 36 sen. Untuk posisi futuresnya berarti posisi short kemarin kita kena cut loss tipis, oke lah ya. Untuk posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di $10 lebih 94 sen, kita bisa buka posisi long. Nah, target TP-nya ini saking udah lamanya kita nggak kesini, kita belum bikin ya. Yang terdekat itu mungkin di daerah sini nih ya. Kalau kita lihat di sini ada di sekitar sinilah paling dekat. Oh, ya technically speaking nggak sih? Paling dekat daerah sini. Nah, berarti di sekitar $12 lebih 35 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Chainlink dan juga ending dari CWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang. Dan ingat malam ini keluar banyak data penting dari US. Buat lo yang konservatif, boleh pertimbangkan TP manual apabila posisi futures kalian belum kena target TP by the time sudah dekat-dekat ke jam keluar data US. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.